Halo semuanya, balik lagi di channel gua Indra Ramadan. Gimana kabar kalian semua nih yang nonton? Semoga dalam keadaan sehat dan terlindungi ya. Oke, ingat ya, stay safe dan stay healthy. Semoga wabah ini cepat berlalu dan kita kembali ke kehidupan normal. Nah, ini adalah video sambungan atau lanjutan dari video sebelumnya ya, tentang 7 bus yang paling bantul yang pernah gue naikin, yang paling cepat. Kalian bisa lihat di sini, di atas, ini atau sinilah, mungkin di atas. Dan sekarang ini gue akan ngebahas tentang 7 bus yang paling nyaman yang pernah gue naikin. Nah, kemarin kata naikin cepat, sekarang kita pilih yang paling nyaman-nyaman nih. Nah, 7 bus paling nyaman ini gue kumpulin dalam waktu 1 tahun ke belakang, dari 2019 hingga 2020. Full 1 tahun gue ngeklip naik bus. Jadi langsung aja nih kalian tonton videonya. Ini adalah rekomendasi gue naik 7 bus yang nyaman yang ada di Pulau Jawa. Cek videonya. Nah, untuk yang pertama ini ada first class double decker-nya Losalia Indah. Nah, first class double decker Losalia Indah ini adalah kelas tertinggi dari Losalia Indah ya. Jika sebelumnya itu ada kelas super top, dengan armada yang baru, dengan bus yang baru pun sekarang ada kelas yang lebih tinggi lagi, yaitu first class dengan kursi atau seat yang sleeper seat. Nah, di dalam bus ini ada 3 kelas, 2 di bawah dan 1 di atas. Yuk kita naik aja ke dalam ya. Nah, ini adalah lantai bawahnya, ada 2 kelas ya, super top ini yang 6 kursi dan sleeper seat yang depan first class. Nah, di lantai 2-nya ada kelas executive plus double decker. Kelas termurah dari bus double decker ini. Tapi walaupun kelas termurah masih tetap nyaman ya. Kursinya gede, buatan Limba Kencana. Ada sanggahan kepala, ada footless, legless, bantal, selimut lengkap ya. Termasuk ada colokan USB di atas. Nah, untuk di first class ya, ini kayak gini nih kursinya nih ya. Ini kursinya lega banget. Kita dapat TV pribadi, dapat guling rumahan, bayang itu, dapat guling kayak di rumah sendiri. Bantal, dan ini ada selimutnya. Dan lihat nih kursinya tuh, ini bener-bener gede banget. Nah, ini ada lampu baca. Nah, ini ada pengaturnya, recliningnya tuh elektrik ya, jadi tinggal pencet-pencet, nggak usah ditarik-tarik lagi, nyaman banget pokoknya. Ada colokan USB dan juga ada colokan AC 220 volt, jadi bukan USB doang. Nah, ini untuk luasnya nih, bisa dilihat kaki gue nggak mentok, bahkan di ujungnya ada tas dan itu masih lega. Sebelah kanan pun lebarnya pun juga lega, itu masih ada celah buat kuli. Untuk kelas ini bisa di head to head dengan bus Harapan Jaya yang sleeper class, karena sama ya, dia sama-sama di dek bawah dan ada 2 di belakang supir. Tapi karena gue nggak pernah naik Harapan Jaya, pernahnya naik ini, jadi gue bahas yang ini aja ya, yang first classnya Losalia. Selain itu, kita juga dapat fasilitas makan malam di rumah makan Losalia Indah yang ada di Subang. Nah, di rumah makan ini kita dapat satu prasmanan dengan eksekutif plus, super top, dan kita yang first class. Itu dibedain ya dengan yang eksekutif atau yang VIP. Nah, bedanya itu di makanannya, yaitu di sini lauknya tuh bisa kelihatannya lebih banyak, ada ayamnya. Dan tambahan di sini ada puding di sebelah kanan tuh. Nah, itu adalah puding khusus untuk kita penumpang eksekutif plus, super top, dan first class. Selain itu di situ juga ada teh manis hangat atau es ya. Jadi menurut gua dengan harga segitu first class ini rekomen banget. Nah, untuk yang kedua ini kita punya Suite Class dari Santika. Nah, Suite Class ini adalah salah satu bus yang baru ya, diluncurin sama Laksana dan menjadi kelas terbaru juga dari sebuah bus, yaitu satu bus itu full diisi dengan kursi sleeper seat nih, bisa dilihat di gambar ini ya, dari depan ke belakang itu sleeper seat semua. Jadi kasurnya itu ada 6, ada 5 nih, 21 seat totalnya. Nah, ini namanya Suite 5A. Jadi yang 5 yang A di atas, yang B di bawah, yang C di atas, yang D di bawah. Nah, oh ya, jadi di suite kelas ini ada disediain tempat sampah sama rak sepatu, karena kita mesti buka sepatu. Nah, karena lagi hujan juga, becek nih, takutnya kan kotor ya.
lap sepatunya mesti dibuka. Dan ini nih yang spesial, coba kita lihat yang di deck sini aja bawah. Wah Sweet Class kasur cuy. Nah, jadi ini seatnya slipper dengan selimut yang tentunya tebel kayak bed cover, ciri khas bus muliaan. Ada bantal dan ada AVOD audio video masih dimatiin dari depan. Ada lampu plus ini ada USB charger, ada 2 biji. Nah, ini tampilannya. Nah, untuk Sweet Class sendiri nih ada ini ya, ada cheatnya ya. Untuk kalian yang tinggi dan pengen lebih lega, itu bisa pesan di Sweet Class nomor 1, yaitu 1A, B, dan CD. Ini gue di 1C di atas nih, lega. Tuh ruang kakinya masih luas, mantap. Fasilitasnya sama. Ada USB charger, ini ada 2 biji, bisa ngecas handphone. Terus juga ada bantal hijau nih, bantalnya Santika, dan AVOD yang ada juga di situ. Kekurangan dari bus Santika Sweet Class ini adalah karena susunan tempat duduknya tingkat ya, jadi mungkin menyusahkan untuk yang lansia untuk naik ke atasnya. Dan juga karena luas tempat duduk itu nggak semua sama ya, seat nomor 2 ke belakang tuh agak lebih sempit, jadi nggak seluas yang seat nomor 1. Dengan harga 280.000, itu juga dapat makan malam nih. Nah, ini gue mau ngambil makan malam di rumah makan Bukit Indah, dan ternyata prasmanannya pun dipisah ya. Ini gue lagi menuju ke prasmanan khusus untuk yang Sweet Class. Dan ini kita mesti nyiapin kupon makan untuk disobek ditukar dengan makanan. Ini kupon makan udah disobek, jadi gue ngambil dari prasmanan yang di sebelah sini nih. Nah, yang ini nih yang terpisah itu sebenarnya untuk yang Sweet Class dan Big Top, kayaknya beda soalnya. Ini gue ngambil lauknya, sebenarnya lauknya cukup banyak, tapi waktu itu lebih milih telur ayam, nggak ayamnya karena emang lagi males pakai tangan. Termasuk dengan es, itu bukan es, itu teh manis hangat. Nah, di sini ramai banget nama penumpang Santika, karena Bukit Indah tuh kan tempat makannya Santika ya, semuanya kumpul di sini. Kesimpulannya, bus ini rekomen banget untuk kalian yang dari wilayah mulia seperti Jepara, Kudus, Semarang, itu yang ingin ke Jakarta dengan cara yang sedikit berbeda nih, itu naik bus sleeper seat. Dengan harga yang lumayan murah untuk sekelas sleeper seat, kalian udah dapat fasilitas yang mantap dan pengalaman yang beda lah naik busnya. Jadi Santika Sweet Class recommended. Selanjutnya kita ke pemain asal Solo nih, yaitu Raya, dengan kebanggaannya yaitu Super Top. Nah, bus ini sih udah terkenal banget ya dengan kenyamanannya dari dulu, dengan konfigurasi seatnya yang 21 yang gede banget, bahkan seperti dijulukin dengan sofa berjalan ya. Nah, ini 21 dan seatnya ini kursinya tuh bekas pesawat, bisa dilihat ya, gede banget. Yuk kita langsung lihat detailnya. Nah, ini kursinya guys. Aku menemukan Indra. Kalau bus biasa kan eksekutif tuh 22 ya, ini 2 1. Lega banget cuy, gede banget. Nih leg kelasnya, ini empuk banget. Ada bantal, ada selimut. Satu bus cuman ada 18 seat. Kita coba duduk. Wah. Ini duduk di sini kayak di kasur sih. Empuk banget ini kepalanya loh. Aduh, nyaman banget. Aduh. Ini mah nggak ada kata mentok ini. Selonjol mania. Wah. Pantesan ya dibilang sofa berjalan. Ini kursinya loh, gede banget, empuk. Dengan harga 280.000, kita juga dapat makan malam gratis di rumah makan Sendang Wungu. Ini rumah makannya. Dan selain makan malam, kita juga dapat snack juga waktu itu. Snack dan makan malam. Jadi 280 itu termasuk itu semua ya. Dan tentunya kursi yang nyaman banget, yang empuk banget yang tadi udah ditunjukin.
perjalanan dengan layar super top ini benar-benar nyaman banget ya, karena dia udah pakai 1626 yang terbaru dengan kursi yang empuk banget kayak tadi tuh. Aduh, udah nikmat banget dah, gue masih ingat banget enaknya. Dan ternyata pembawaannya juga lumayan kenceng loh, jadi walaupun dia nyaman, dia tetap battle halus, jadi masih bisa lah diandelin untuk nyampe Jakarta pagi. Jadi dengan harga segitu 280.000 dari Solo ke Jakarta Pulau Gebang, layar super top ini recommended banget, wajib dicoba. Nah, selanjutnya ada bus dari Nusantara. Nah, ini NS99, gue naik waktu itu dari Semarang hingga ke Bandung. Sebenarnya ini sama ya dengan NS01 yang super eksekutif dengan seat 21-nya yang gede dan electric seat. Tapi yang ini tuh dia spesial karena body Rizal custom nih dengan sasis Scania K380. Jadi yang unik lah, dia beda. Nah, ini kursinya nih, dia gede electric seat. Yuk kita lihat dalamannya yang lengkap. Nah, karena lampunya nyala, kita lihat aja nih dulu. Tuh, kursinya. Ini tadi gue bilang electric seat. Ini bantalnya. Ini selimutnya. Bantalnya ini copot kalanya. Di sini nih. Dan ini pencetannya ya. Bisa dilihat di bawah. Ini atasnya dilihat. Kita naikin, dia naik ke atas. Jadi ini elektrik. Jumlahnya kalau nggak salah ada 19 seat ya. Ini ada pembatas juga, penutup. Kalau emang kita nggak nyaman sama sila kita kan, privasi. Baru lihat nih. Coba kita ke belakang. Dua, tiga, empat. Nah, ini menu makanan kita. Ada nasi, ayam apa ya nih? Ayam kayak di semul gitu. Ini ada kacang panjang sama toge. Dan semuanya bebas, nasi bebas, bihun bebas, ada bihun juga. Bihun bebas, ini bebas, ayam juga. Bisa milih. Mantap. Kita di dalam ruangan terpisah, pakai AC, ada toilet, dan ini makanan gak ada yang jagain. Ada wastafel juga. Jadi untuk super eksekutif itu mantap banget pelayanan makannya. Untuk kalian yang suka makan, ya suka makan, cocok banget buat mereka yang super eksekutif dari Nusantara. Top. Dengan sasis Scania K380-nya, kecepatan dan kenyamanan dari bus NS99 ini masih bisa diandelin ya. Bandingannya masih empuk, khasnya Scania, walaupun sasisnya udah tergolong lama ya. Dan dengan harga 200.000 tersebut, kita udah dapat fasilitas yang kayak tadi ya, kursinya gede, makan sepuasnya, busnya Scania, dan itu nyaman banget sih menurut gua. Jadi untuk kalian yang mau nyoba dari Semarang atau Kudus ke Bandung, NS99 ini recommended banget. Top. Nah, selanjutnya kita ke Mulyo Indah. Ini salah satu bus asal Solo juga yang terkenal dengan double legless-nya. Jadi seatnya itu punya legless yang double. Biasanya kan cuma nahan di betis doang, tapi ini nahan sampai ke ujung kaki kita. Jadi itu nggak bakal yang namanya kita terpegel. Nah, untuk contoh seatnya ini bisa dilihat di gambar ini. Nah, di gambar ini bisa kelihatan kalau gue tuh selonjol banget. Tinggi gue 170 cm, tapi kaki gue masih bisa selonjolan dan itu nggak mentok, jadi masih lega banget ya. Cocok buat kalian yang mau selonjolan selama di perjalanan, anti pegel. Dan di sini pun kita dapat snack juga. Dan nantinya bakal dapat makan malam juga. Tapi ini Mulyo Indah tergolong bus yang ini ya, bukan bus baru. Jadi bodinya pun masih pakai Scorpion X. Dan ini tiketnya nggak sampulan, harganya 225.000 kalau nggak salah. Kalau kita beli online di Traveloka. Gue pun beli di Traveloka. Nah, ini dia masih menggunakan Mercy 1526 kalau nggak salah ya. Ini kita bisa lihat di sini nih, dari steelnya. Dia ada sekatnya juga, sekat pembatas dari penumpang dan ke tuang supir, ruang kemudi. Ini 1526. Dan dapat servis makan juga di rumah makan Taman Sari yang ada di Cipali, KM 102. Nah, emang sih makanannya nggak spesial ya, hanya di Cipali 102, dan cukup enak kok makanannya tetap walaupun di Taman Sari. Dan ini lauknya gue milih telur, tapi lauknya sebenarnya ada ayam, telur, sama ikan ya kalau nggak salah.
Ada oleh tempe, ada mie, ada sayur, dan kerupuk. Ini juga ramah sekali, soalnya makanannya enak ya. Tapi tehnya masih agak sedikit bening, tapi nggak apa-apa lah, ini masih enak. Top deh buat Taman Sari. Ya mungkin beda di sini ya, karena di Mulyo Indah ini kita makannya sama dengan bus eksekutif lainnya, nggak dibedain. Dan enak makanannya. Gue ingat kok, rasanya masih enak. Nih kita di samping tol nih, jadi kita bisa ngeliat bus yang lagi lewat. Nah ini kalau bagian dalamnya, kalau dilihat dalam keadaan telang ya, karena kan gue mau nge-review pun gelap banget tuh pas malam. Nah kayak gini nih suasana kabin dari Mulyo Indah. Nah ini adalah penampakan dari kursinya Mulyo Indah. Ini lega ya, ke depannya ada balai kelasnya kelihatan, itu nyaman banget. Dan juga ada fasilitas tambahan berupa selimut, tapi sayangnya nggak ada bantal seingat gue sih waktu itu. Jadi kesimpulannya Mulyo Indah cukup recommended untuk kalian yang mau ke Solo dengan pengalaman ngebus yang beda ya, yaitu dengan Selonjol Mania. Selanjutnya ada bus Aglamas dengan kelas Big Top. Ini gue naik BM49. Nah Big Top ini sebenarnya sama ya dengan yang Big Topnya Santika, yaitu hanya 26 seat. Jadi masih lebih nyaman ya dibanding eksekutif biasanya 32 seat atau 30 seat. Dia hanya 26, lebih sedikit. Ini berangkat pagi dari Jakarta Pondok Pinang ke arah Jepara, tapi gue hanya naik sampai Semarang aja. Dan dapat unit dengan nomor BM49 ini, Jetbus 3 HDD, Jetbus 3 Plus HDD ya. Tapi kekurangannya bus ini ternyata hanya pakai Hino LK8 ditambah air suspension. Ya tapi nggak apa-apa sih, yang penting udah air suspension tapi tetap nyaman. Nah untuk kursinya sendiri buatan Limba Kencana yang gede dan nyaman ya. Limba Kencana tuh nyaman banget, bisa dilihat di sini nih. Nah di sini juga ada colokan USB karena dia Jetbus 3 Plus, jadi udah ada USB-nya. Jadi jangan takut kehabisan daya. Anti mentok. Beli online harga asli 225, tapi kita dapat diskon late bus jadi cuman 180. Bayangin 180 dapat beginian. Nggak mentok, selonjolan, dapat snack dan makan. 180 dapat Big Top, kacau nggak tuh? Kelebihan lainnya adalah bus ini setelah mampir-mampir agen dia langsung jos ngetol, bahkan kita makan siangnya pun jauh ya, di Glingsing, di rumah makannya di Kendil Mas. Tapi nggak apa-apa sih, jadi memangkas waktu cepet nyampe Semarangnya. Ini kita udah ngambil makanannya, ini ada nasi, ini kerupuknya lumayan banyak. Ini kasih gorengan satu, dijatah gorengannya. Terus menu utamanya ada soto ayam. Ini soto ayam. Ini namanya teh anget. Dengan harga 225.000 dengan fasilitas 26 seat, selimut, bantal, snack dan makan, ini udah menurut gua udah cukup ya, udah mantep banget. Dan bisa dilihat sendiri ini gua selonjolan, walaupun di depan pun masih selonjolan karena dia 26 seat doang. Plus kemudahan pemesanan melalui online yang banyak promo dan kita bisa pilih kursi. Jadi menurut gua Aglamas Big Top ini rekomen banget untuk kalian yang mau ke Semarang, Demak atau Kudus pemberangkatan pagi. Mantap. Nah selanjutnya ada bus Wonogirian, yaitu Gunung Mulia Eksekutif 28 seat. Nah bus ini melayani rute dari Jakarta dan sekitarnya menuju ke Solo dan Wonogiri. PO Gunung Mulia ada PO yang asalnya dari Wonogiri juga. Nah, keuntungan dari Gunung Mulia 28 seat ini, dia tuh berangkatnya malam, sekitar jam 7 dari Pulau Gebang. Jadi enak kan? Saingannya pun banyak ya sebenarnya, eksekutif 28 itu. Saingannya bisa ke Raya pun ada yang sama-sama menuju Solo. Nah, mungkin kekurangannya ada di sasisnya, yaitu dengan Mercy 1526 ini masih belum air suspension karena masih ada bunyinya, tapi bantingannya tetap enak kok, masih enak. Tapi itu menjadi nilai minus sih kalau menurut gua ya. Nah ini bangkunya bisa dilihat, ini leglessnya, legless jaraknya lumayan jauh, lega. Setiap penumpang tuh dapat bantal Gunung Mulia dan selimut ini nih, kursinya tuh gede cuy, jadi nyaman banget. Yuk kita turun.
Nah, ini dashboardnya tuh Melsi 1526 misalnya itu baru. Nah, ini service makannya. Tadi lauknya ada ayam sayur, tambah ini ayam doang, terus ada bihun, ada sayur sop, ditambahin sama teh. Dengan harga tiket 210.000 dari Jakarta Pulau Gebang hingga ke Terminal Solo, ini menurut gua worth it ya bus Gunung Mulia Eksekutif 28 ini, karena dia lebih lega, 28 seat, beda sama eksekutif biasa. Jam pemberangkatan yang malam, dan bahkan sekarang udah bisa dipesan via Traveloka kalau nggak salah, udah bisa online dia. Jadi rekomen bus ini Gunung Mulia Eksekutif 28 untuk kalian mau ke Solo, berangkat malam dan nyaman. Mantap. Semoga wabahnya ini cepat selesai ya, sehingga kita semua bisa beraktivitas dengan normal dan bisa lanjut ngetrip lagi. Gue Indra, terima kasih telah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Tetap stay safe semuanya, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Terima kasih.